Lagi-lagi elf, lagi-lagi petualangan, dan lagi-lagi medieval. Tapi bedanya ini nggak ngomongin nenek-nenek yang masih imut, melainkan ngomongin makanan yang tidak wajar. Inilah DLC dari Free Aaron, Dungeon Meshi. Gue awalnya sangat-sangat tidak tertarik untuk nonton anime ini sampai akhirnya meme-nya banyak keluar di timeline gue. Ya itulah meme-meme yang ngomongin gimana sekarang elf magician itu mulai mendominasi dunia peranimean. Mulailah gue jadi penasaran, ini anime apaan, ngomongin apaan, kenapa ada elf-elfannya. Dan akhirnya gue mulai nonton deh, dan gue sempet seneng sama anime ini, tapi lama-lama gue jadi males nonton anime ini. Berikut review gue. Ceritanya tentang Himmel yang masih hidup, dia punya adik, sebut aja namanya Susi atau Susan gitulah ya, yang tiba-tiba ketelan sama Komodo di dalam dungeon. Himmel yang mau balik lagi menyelamatkan adiknya itu sulit karena mereka itu kurang persiapan, kurang resource, dan kurang makanan. Ditambah beberapa anggota party mereka itu cabut tidak mau lagi bergabung sama mereka, yaitu Karlach dan Ghost of Tsushima. Itulah kenapa di party mereka tersisa Himmel, Stark yang masih kecil, dan juga Free Aaron. Awalnya mereka nekat pergi ke dungeon tanpa pakai persiapan yang cukup matang. Salah satu yang mereka korbankan adalah bahan makanan yang dimana biasanya mereka beli ya di Indomaret atau Alfamart terdekat. Tapi sekarang taktik mereka adalah makan apapun yang bisa mereka temukan di dalam dungeon. Awalnya mereka sotoy coba-coba masak dan tentu saja gagal sampai akhirnya pahlawan mereka datang, yaitu Aizen, seorang dwarf yang ngerti banget sama gimana cara masak makanan-makanan yang ada di dungeon. Dan ya tentu saja plot untuk menyelamatkan adiknya itu cuman alasan biar anime ini ada progresnya. Padahal anime ini intinya adalah bagaimana lu ke sebuah dungeon, ketemu hal yang aneh, terus hal yang aneh tersebut lu masak. Jadi kalau lu berharap sama cerita-cerita petualangan ala-ala RPG, ala-ala party group, ala-ala fantasi, bernostalgia seperti Free Aaron, full aksi seperti Lord of the Ring, itu nggak akan bisa lo temuin. Ini adalah acara masak-memasak. Dan bagaimana sang pengarang ini berhasil mengakal dan mengulik-ngulik bagaimana cara mereka menciptakan makhluk-makhluk yang aneh, terus dimirip-miripin sama makhluk kita, terus dijadikan makanan yang sama kayak kita makan sehari-hari, atau lebih tepatnya sama yang orang Jepang biasa makan setiap harinya, tapi bentuknya beda dikit dan dibikin fantasi dikit. Gue nggak bilang ini adalah sebuah plot yang jelek, gue nggak bilang ini adalah sebuah cerita yang jelek. Ini adalah sebuah plot dan cerita slice of life yang biasa aja, tapi menurut gue premisnya cukup menarik. Acara masak-memasak tapi di dungeon. Gue suka sama RPG, gue suka sama fantasi dan adventure, jadi ya gue ikutin dan seru-seru aja. Tapi gue nggak pernah berharap ada action, ada berantem-berantemnya, atau ada gimana-gimananya. Tentu ya ini udah jelas-jelas acara masak-memasak. Makanya gue tidak marah kalau tidak ada berantem-berantemnya, ataupun kalaupun ada ya sangat-sangat meh. Dan beneran ada dan sangat-sangat meh. Tapi ya udah. Tapi ya gimana, ini bukanlah tempat untuk mereka pamerin kekuatan mereka membuat film action, tapi membuat kartun yang isinya masak-memasak. Dari cerita kita pindah ke animasi. Ini animasi sebenarnya gue kaget karena ternyata yang bikin Trigger, yang bikin Cyberpunk, yang bikin Kill la Kill, tiba-tiba dia bikin slice of life yang temanya fantasi, adventure, medieval kayak gini. Ini gue nggak tahu apakah emang gue kurang nontonin studio Trigger atau gimana, tapi ya kaget aja gitu ya yang bikin Trigger. Tapi kerasa gitu ini Trigger yang bikin. Cuman ya nggak biasa aja. Atau ya emang gue yang nggak nontonin semua animenya Trigger. Apakah Trigger pernah bikin yang kayak gini? Kalau kalian tahu coba silahkan komen di bawah nama animenya apa. Action biasa aja tapi unik, ngerti gak lo? Nggak yang wah, nggak yang wow cool banget, wah ini apa cantik banget pencahayaannya dan lain-lain. Enggak, ini lebih ke datar, tawar tapi unik. Kayak apa ya? Kayak gambar biasa tapi dibagusin. Bukan gambar yang emang diniatin bagus, berkilau, berkelap dan bercahaya. Model-model yang sederhana, gambar-gambar yang oke tapi kayak bagusin dong. Yang gue suka dari penceritaan melalui animasi adalah sedikit sekali mereka itu apa ya, nge-abuse frame yang sama. Misalnya jalan di dungeon terus dibikin berempat baris terus gitu-gitu aja sambil dialog, mulutnya gini-gini terus Aizen enak banget kan, kumisnya cuma gini-gini segala macam. Itu bisa mereka lakuin. Tapi mereka berbaik hati loh ke penontonnya. Mereka ganti dengan adegan mereka turun tangga, nge-shot kakinya aja. Mereka ganti dengan hal-hal yang di close up yang lagi diomongin, atau diganti jadi scene mikir gitu, yang tutut terus apa gitu yang dipikirin terus diapain, terus dibikin kayak agak stop motion patah, framenya nggak halus dan lain-lain, yang membuat anime ini tidak jatuh ke kategori anime-anime yang penting jadi anime yang ya udah nih kita pikirin pokoknya sinopsisnya aneh-aneh terus jadilah dia sebuah anime yang bisa ngisi kekosongan jatah kita punya jam tayang. Enggak, menurut gue sangat bisa diapresiasi animasinya, sama seperti permodelan karakter, sesuatu yang oke, biasa aja dan proper, tapi dibagusin dikit. Terasa banget di pendireksiannya juga yang nggak males untuk ganti-ganti scene ketika lagi jalan-jalan atau lagi ngobrolin sesuatu. Apakah gambar makanannya bagus? Yes, gambar makanannya bagus, tapi somehow tidak sesuai proposnya untuk membuat gue jadi ngiler dan pengen makan. Kayak, gitu loh. Kepikiran lo buat kayak gitu. Ini interpretasi lo kalau misalnya kita nanti tuh makan tumbuhan yang hidup gitu. Terus kita makan kobold, unicorn, atau orc, atau elf. Gak boleh, elf kan teman mereka ya. Jadi ya
di atas oke. Tapi dari hal yang bagus-bagus tersebut, gue menemukan beberapa hal yang menurut gue cukup mengganggu. Pertama, sistem RPG yang lagi kayak Free Run. Kayak lu nontonin dah video gue yang bahas Free Run. Dunia RPG-nya itu udah kayak, oh dunia RPG gue beda sama dunia RPG yang lain gitu kan. Maksudnya terlalu gaming. Jadi kayak, oh lu bisa mati terus lu dihidupin lagi gitu selama mayat lu bisa ditemukan dan lain-lain. Iya kayak di game, cuman di game nggak pernah bilang seperti itu mekanisme biar lu bisa hidupin karakter aja. Tapi ini kayak game, tapi ini bukan game. Jadi agak berasa berjarak gue di situ dengan dunianya. Gue suka ya dengan pembagian joke-nya, ada yang Roach gitu loh, si siapa Stark kecil itu. Tapi ada samurai. Nah jadi makin kayak game gitu loh, bukan kayak dunia anime yang RPG yang medieval. Nih si Ghost of Tsushima ini mau ngapain dan di mana, terus kenapa bisa beda sendiri gitu di tengah-tengah medieval Europe ini. Ya gue tahu itu bukan poin jualan dari anime ini, tapi ya sedikit mengganggu kepala gue aja sebagai orang yang sangat-sangat demenin banget nontonin anime-anime medieval dan juga mainin game-game yang bertema medieval. Ada beberapa hal di cerita yang menurut gue tiba-tiba banget terjadi, kayak si Himmel ini tiba-tiba jadi punya buku tua, ya mungkin di reveal lah dikasih sama maknya kayak atau apa gitu, tapi buku tuanya ternyata out of date banget, kadaluarsa banget pengetahuannya, informasinya. Yang dimana tiba-tiba itu semua langsung dibantai gitu informasinya dengan si Aizen ini. Dan lagi-lagi keanehan si Himmel ini yang tadi pengen nyelamatin adiknya, terus kayak jatuh cinta tengah jalan, bahkan kayak sebelum mereka merasakan nikmatnya makanan Dungeon Meshi ini dari si Aizen, dia sudah tertarik untuk nyobain makan berbagai macam hewan, monster, dan tumbuhan di dalam dungeon. Kayak, gitu. Lebih seru si Frieren kocak ini yang dimana dia tuh, apa ya, emang gak mau dan gak demen dan merasa jijik untuk makan makanan dari dungeon. Dan Stark lebih enak lagi gitu loh. Dia ya pengen survive, tapi ya dia gak senorak dan sejijik si Frieren gitu. Jadi si Stark, ya gue ragu tapi gue mau coba. Tapi Himmel di sini kayak tiba-tiba aja gitu, oh gue suka banget nih sama makanan-makanan dungeon. Yay, Dungeon Meshi, arigato. Kayak apa kek gitu loh, dibikin skeptis dulu kek, atau dari awal udah ceritain kek kalau dia dari kecil emang demen banget hobi makan-makanin semut gitu. Ya mungkin ada di episode-episode sesudah ini ya, tapi gue baru nonton sampai episode 5, jadi ya gue agak-agak lost sama karakter yang tiba-tiba menyukai makanan di dungeon. Udah ada plot adeknya ketelan naga, ditambah lagi plot tentang apa, penyihir yang kalau lu kalahin lu akan menguasai dunia ini gitu, menguasai dungeon dan mendapatkan semua yang ada di dalamnya dan lain-lainnya gitu. Kayak ya mungkin kebiasaan anime kali ya, mesti ada sesuatu tentang dunia mereka gitu yang difiksikannya kayak gimana. Tapi jadinya jadi apa tau gak lu? Jadi plot yang kelupaan gitu, yang baru di callback lagi nanti di episode 5 kalau gak salah ya, yang ada party baru. Tapi gue lucu banget sama episode 2 ya, si Marshall ini lah, si Frieren di anime ini, itu yang tiba-tiba kena teriakan kelelawar terus jadi bego gitu, yang itu lucu banget anjir. Kayak what the fuck, gue baru denger nih komedi ngocol kayak gini, aneh gini, tapi sangat gue nikmatin, yang kaget gitu loh. Oh gini, lucu juga. Episode itu yang membuat gue bertahan sampai episode 4 atau 5 gitu. Terus abis itu mulai bosen lagi kayak gini-gini aja nih mulai nih, tunut. Ya tapi ya not bad lah untuk ditonton. Malah gue akan sarankan kalian untuk coba ditonton sampai episode 2 aja. Kalau lu gak ketawa ya udahlah, emang gak cocok buat lu. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apa opini kalian mengenai anime Dungeon Meshi ini? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, kalian bisa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Tapi kalau kalian mau support lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join atau gabung sehingga kalian menjadi membership dari channel ini dan mendapatkan banyak perks. Gue nggak tahu ya ini ada manganya apa enggak, dan udah bakal sampai berapa episode gitu ya. Cuman sangat disayangkan ya, sampai sekarang nggak ketemu nasi padang dungeon ya. Coba kita itu kuahnya apa, nasinya apa, daun singkongnya apa, dagingnya apa, lengkap lu pikirin tuh. Update, I'm back from Japan, dan ya jangan lihat ke sini ya. Ini something ya, nantilah. Stay clean and sound.